Oke, selamat pagi. Eh, Kembali lagi di Payungi University. Kita pagi ini jam berapa nih? Jam 7 ya, jam 7 lebih dikit ya. Kita kedatangan seorang yang inspiring. Namanya Najib Fajar Fuadi. Dunianya ini sebenarnya dunia ilustrasi ya, ilustrator. Saya dengan Najib Fajar Fuadi ini pertama karena dia mahasiswa, dulu mahasiswa Yayan Metro. Tapi sebenarnya nggak begitu banyaknya, belajar amat lah di Yayan Metro dia ini. Tidak begitu banyak berproses di Yayan Metro. Karena sejak SMA, kita sama-sama alumni SMA Kota Gajah. Tapi sejak SMA dia punya mimpi untuk kuliah di ISI gitu. Tapi satu hal dan yang lain, mimpi itu belum terlaksana dan kayaknya orang tua kurang begitu mendukung. Tapi kemampuan dia, keinginan dia, kemudian bakat dia itu membawa dia menjadi seorang yang menggeluti seni ilustrasi ya. Kalau dengan kakaknya, karena kakaknya seleting sama saya, Ratika ya, itu dulu saya pernah sekelas lah di kelas satunya. Jadi ingatan-ingatan saya dengan Najib Fajar ya hanya dua itu. Tapi pagi ini kita ingin membahas tentang seni di sebuah kota ya. Kemarin kan kita bercerita di segmen sebelumnya di payung ini saya mewawancara Mas Heru Mataya. Memperhatikan nggak itu? Menyimak nggak? Jadi Solo hari ini itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah wajah gerakan program pemerintah. Jadi Solo hari ini adalah wajah banyak hal gitu. Mulai dari komunitas seninya, bagaimana ruang kreatif yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Ada revitalisasi 17 proyek nasional. Saya ke Lokananta, di situ kan tempat rekaman tertua ya, dan 1 tahun ini sudah dibuka untuk umum, dan dia meniru konsep M Block Space-nya Pak Handoko dan kawan-kawan di Jakarta, dan kayaknya itu memang masih satu manajemen lah. Selain ada post blok di Medan, jadi sekarang banyak kota-kota mereka membuat placemaking. Nah, isu-isu yang selama ini berkembang kan pemerintah membangun sesuatu itu secara fisik gitu. Kalau dia membangunnya cantik, itu tuh udah biasa. Sudah biasa. Di Lampung itu juga mungkin Umar Ahmad sudah mencontohkan itu gitu. Tapi yang tidak biasa adalah dia memberikan ruh. Dia memberikan SDM sekalian untuk mengisi ruang kreatif yang sudah diciptakan. Di Metro itu belum ada yang begitu. Jadi membangun sesuatu yang benar-benar melibatkan arsitektur yang apa, ini ruang apa, lalu kemudian komunitasnya juga diisi di situ. Ini menarik, sedang menjadi tren di kota-kota yang lain. Atau kemudian mereka merevitalisasi sebuah bangunan bersejarah. Mungkin di Metro juga sudah ada Wedana Space dan sebagainya. Dan kemudian perjuangannya yang mahal bukan hanya sekedar ngebangunnya. Tapi kita mesti juga mengapresiasi orang-orang yang punya tekad, punya keinginan untuk menghidupkan ruang-ruang itu. Kalau enggak, ya kita bikin sebuah gerakan kampung kreatif, macam-macam payungi seperti ini, yang kita mungkin tidak begitu banyak menghabiskan anggaran pemerintah, tidak begitu banyak mendorong APBD untuk bisa langsung mengubah teritori gitu. Tapi kita fokus pada manusianya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan pada Najib nih, apa yang dalam pandanganmu itu, kenapa seni ini penting gitu untuk masuk dalam sebuah teritori gerakan pemberdayaan, sebuah teritori kota gitu. Apa sih sebenarnya kontribusi seni ini untuk kehidupan kita di masa mendatang? Mungkin saya rasa seni itu sebagai sentuhannya ya, sentuhan agar, apalagi seni rupa ya, agar terlihat menarik ya gitu, eye-catching dan sebagainya. Apalagi nilai-nilai estetika yang harus
dituangkan di hal tersebut gitu. Kalau penting ya penting, karena itu tadi ya, tanpa seni hidup itu hambar, nggak ada keindahan. Kaku ya, kayak kanebo itu ya. Ya, jadi seperti itu. Cuman tantangannya karena ini semakin modern ya, jadi seni itu estetik hubungannya dengan organik ya. Jadi tantangannya itu oposit sama apa ya, hal berbau teknologi. Jadi kalau ingin menyatukan itu harus benar-benar apa ya, seimbang biar tidak kalah gitu. Apa integrasi ya? Integrasinya, karena kan dengan berkembangnya zaman kita juga harus up to date ya, seperti seni digital dan lain-lain. Jika tidak balance itu mungkin nanti akan kalah, seumpama teknologi memudahkan kita untuk berproses atau berkarya. Kalau kita secara organik skillnya kurang, juga akan tergerus, terdikte gitu ya bahasanya. Jadi ya itu nggak bagus juga gitu. Dan apa ya, nilai estetika atau roh yang kita tuangkan dalam seumpama ruang kreatif itu pun juga kurang bagus. Jadi itu harus bijak lah memporsi. Jadi alat atau teknologi kan hanya sebagai alat ya. Jadi tetap yang mendukung awal adalah idenya seniman sendiri, yang ya. mahal. Terus ini apa? Saya melihat kayak kota-kota kan nggak semuanya punya perguruan tinggi seni ya. Kalau ada kota yang di situ ada sekolah seni, ada perguruan tinggi seni, itu kayaknya dia tertolong gitu loh. Artinya memang kota itu ada produksi para seniman dengan berbagai variannya gitu. Nah kita di Lampung ini kan juga belum ada. Makanya saya melihat kayak sekolah seni Tubaba di Pulang Bawang Barat, kayak sekolah seni Payungi di sini kan, kita itu tidak untuk mencetak seniman, tapi kita mencetak SDM yang punya karakter seni. Kalau seninya dalam arti dia pikirannya tuh seni, kayaknya orang tuh juga ada keindahan gitu kan, perilakunya, pikirannya, ya kan, hatinya gitu. Nah sebenarnya kan ekspresi seni ini kan menjadi efek aja sih. Tapi kalau pemerintah birokrasi itu ngerti seni, kayaknya dia juga akan melakukan sesuatu tuh cantik gitu loh. Cantik, benar. Jadi, nah apa menurutmu apa yang kurang di Lampung ini ya, dengan orang-orang yang sebenarnya, mohon maaf, dia tidak banyak orang yang sekolah seni. Lalu kemudian lulusan seni dari Jawa yang kesini pun juga tidak begitu banyak menciptakan ruang atau tidak punya peluang untuk bisa berintegrasi dengan tadi. Mungkin dengan pemerintah, mungkin digitalisasi, mungkin mereka juga tidak punya program yang jelas tahunan. Penggiat-penggiat seni ini seperti apa ya, tercerai berai, seperti mereka tuh kayak tidak ada roadmap gitu. Mungkin ya antara satu ruang dan juga pelakunya, dan dua itu ya harus saling bekerja sama. Jadi nggak hanya bahasa kasarnya numpang dagang saja gitu. Jadi ya mereka juga harus merawat ruang tersebut. Lalu pemerintah jika memang andil gitu ya harus support juga gitu. Bukan hanya bangun sudah gitu. Jadi ya harus tahu itu tujuannya gimana. Lalu siapa saja yang cocok di sana gitu. Kalau bisa sih ya ruang dan ruang itu saling dikaitkan agar tidak mati gitu kan, berputar terus. Karena yang mahal menemani itu ya. Iya, menemani itu. Menemani proses kesenian itu tuh mahal ya. Dan proses kesenian itu panjang sekali gitu. Nggak instan, walaupun sekarang di dunia modern itu menyajikan hal-hal instan ya. Cuman tidak bisa dibohongi itu, proses itu tidak bisa dibohongi. Ada nggak pengalamanmu berinteraksi dengan teman-teman di Jawa? Kan pernah ke Bogor lama ya? Ya, berapa tahun? Bogor, Jogja, 3 tahun lah. 3 tahunan ya. Apa yang menurutmu ya pengalaman-pengalaman inspiratif mungkin, atau ada contoh-contoh baik, praktek baik di sana gitu? Apa ya? Banyak sih Pak kalau ngomongin komunitas ya. Kalau yang
banyak sih kalau ngomongin itu, tergantung segmennya kemana gitu. Kayak yang Kampung Monster aja lah itu. Kalau Kampung Monster itu termasuk studio. Jadi kalau Kampung Monster itu studio saya itu yang di apa? Foundernya itu namanya Mas Salvi. Beliau itu alumni KJ dulu, 9 berapa lupa saya. Beliau termasuk apa ya, senior lah, komikus senior di Indonesia itu. Awal-awal komik cetak beliau itu nyetak di Penerbit Mayor, di anak grupnya Gramedia. Nah, berlaun dia bergeser ke animasi. Sekarang di animasi. Nah, jadi kalau Kampung Monster itu dulu praktik baiknya itu apa ya? Common School. Karena saya apa ya? Beliau itu bahasanya tumbuh non privilege lah bahasanya. Jadi kesadaran itu Common School itu sekolah apa ya? Sekolah online lah bahasanya dulu. Karena merespon ya itu tadi semua Jawa sentris, kasihan tuh yang non Jawa. Jadi beliau mengumpulkan kalau nggak salah ada 1000 berapa siswa gitu. Dari luar Jawa? Iya, dari luar Jawa semua itu yang dikumpulkan. Itu belajar animasi sama komik sama pengembangan IP itu bagaimana. Itu ilmu beliau di itu kerja mereka kan kerja profesional ya. Bagaimana membagi antara oh ini saya sedang kerja profesional, oh ini saya sedang kerja pergerakan pendidikan. Kan keresahan mereka bahwa orang luar Jawa ini tidak mendapatkan akses yang sama, kemudian mereka memberikan ruang pendidikan online tadi kan. gratis. Nah, itu gimana cara mereka membagi antara ini sosial, ini komersil? Gitu. Oh, tentu kalau bahasa Mas Alfi itu ada subsidi silang. Jadi secara servis itu kita menyisihkan berapa persen untuk operasional sosial tadi, kegiatan sosial ya, tadi. Jadi harus balance gitu. Walaupun mungkin kan harapannya tetap ya melahirkan SDM yang bisa kita manfaatkan secara jasa, cuman ya selebihnya ya semoga manfaat gitu bagi mereka. Karena ya saya pun merasakan akses apa ya untuk belajar ilustrasi, animasi, komik pun susah gitu karena di Sumatera sendiri kan dulu 2012-an itu nggak ada gitu. Nggak ada teman, nggak ada. Banyak orang nggak ngerti. Banyak orang nggak ngerti. Kalau kita belajar secara literasi pun buku-buku luar negeri itu pun nggak banyak yang bisa ngakses keterbatasan bahasa linguistik, lalu itu tadi informasi mereka belum tentu tahu dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya akses pengetahuan ini memang harus disamakan harus disamakan gitu. Jadi tidak ada gap antara mereka yang tidak. Jadi terjadi asymmetric information. Nah, benar. Ya kan. Jadi kenapa kemudian luar Jawa ini selalu ketinggal? Karena sebenarnya mereka ini menjadi follower dari gerakan teman-teman yang ada di Jawa. Benar. Kayaknya dari banyak segi sih itu. Banyak tema sih kemudian kita tertinggal dengan teman-teman di sana. Infrastruktur mungkin juga mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi juga. Cuman tidak terlalu apa ya signifikan sih, kembali ke spirit sih. Oh, spiritnya ya. Iya, spirit. Ya tapi kalau jalannya jelek mau datang ke mobile kan malas juga. Iya juga sih. Cuman ya gimana? Saya pun yang merasakan Pak soal jalan jelek. Jadi ya jalani saja lah. Jalani saja ya. Jalan jelek itu jalani saja. Jalani saja. Terus sejauh ini kegiatan-kegiatan setelah menikah nih, apa yang proyek-proyek yang masih dikerjain? Oh, saya masih di Kampung Monster. Masih. Cuman ya beberapa ada apa ya kerjaan pribadi. Kayak gitu. Ya syukurnya mungkin ke depan bakal banyak ya seperti ini apa bahasanya ya. Digital nomad dan digital. Jadi kerjanya digital, remote kemana-mana dibawa, ngantornya kemana-mana. Mungkin kalau di Jogja Bandung apalagi ya udah lumrah. Udah banyak ya. Udah lumrah. Karena mereka di sana juga banyak public space. Selain di kafe itu kan mesti di public space itu mereka bekerja. Kayak gitu. Sebenarnya Metro udah siap ya. Udah siap dan banyak mungkin mereka nggak keradar saja, banyak praktisi atau profesional yang seperti itu digital nomad seperti saya ini. Mereka bikin desain-desain melalui pad-nya. Banyak lah, banyak. Terus kalau secara community kayaknya kita juga kalah pergerakan ya. Artinya sesama seniman itu memang belum kebangun soliditas.
Mereka masih seperti gerakan apa ya, napsi-napsi gitu loh. Mereka belum bisa menggabungkan antara seni rupa, misal musik, misal kemudian dia animasi, atau kemudian dia ya teater, itu belum mendapatkan ruang dalam satu nafas gitu. Yang ada seperti anak-anak muda ini memang tidak melihat itu sebagai sebuah proses kreatif yang penting bagi pengembangan karakter. Sehingga ketika mereka tidak melibatkan diri dalam gerakan-gerakan kebudayaan kesenian ini, mereka seperti kehilangan value. Mereka tidak punya nilai gitu loh. Orang akhirnya kan melihat digitalisasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk melihat bahwa uang saya dapat dari proses yang instan. Atau mereka memilih untuk jadi judi slot, mereka memilih untuk pokoknya orientasi mereka itu uang dulu, ya, benar, bukan skill dulu ya, gitu. Saya sih ngelihat generasi-generasi di luar Jawa, mereka pengen potong kompas untuk sukses. Sedangkan kalau kita ngelihat teman-teman kesenian di Jawa itu, festival payungnya Mas Heru Mataya itu udah 11 tahun bayangin. Dan dia melakoni kesenian itu memang karena cinta. Karena ini bukan persoalan uang gitu. Ya, meskipun benar. pada akhirnya juga ini balik situ. Pada akhirnya juga akan menciptakan value dan menghasilkan uang, tapi uang itu bukan variabel utama. Kalau mereka layak pun uangnya akan datang. Saya lihat sih betapa dengan tema payung yang dibawa dia keliling Eropa, dia ini lagi bikin ASEAN payung internasional festival gitu. Nah, ini kan seperti juga ada pendidikan atau juga pewarisan karakter. Contoh di Solo tuh kalau ada kegiatan ada proses untuk melibatkan volunteer. Sedangkan di perguruan tinggi kita ini mereka itu terlalu asik di ruang kelas sehingga pergerakan kota pun mereka nggak ngerti. Mereka tuh baru mau bergerak kota itu kalau udah lulus. Bergerak nyari pekerjaan di tengah kota. Maksud nggak? Ya kan, jadi telat dia membuang waktu 4 tahun di ruang kelas itu dengan tidak melakoni proses kreatif seperti menjadi volunteer kegiatan-kegiatan community itu. Sedangkan sudah 20 tahun ini Solo itu kalau ada event mereka open volunteer itu 300 sampai 400, bayangin 300 sampai 400 orang untuk mendaftar ingin menjadi volunteer. Nah saya lihat pantas maju. Anak-anak juga tidak hanya ngendon di kosan. Ada kesadaran sendiri. Padahal sebenarnya mereka juga dari luar Jawa loh. Iya, sama. Tapi artinya orang-orang luar Jawa ini ketika sudah bagus juga belum tentu pulang ke kampungnya di luar Jawa lagi sih ya. Karena itu tadi mereka mesti berpikir di sana tidak ada ekosistemnya. Saya balik ke nol lagi. Sama kayak keputusan saya balik, sama itu gambling. Cuman ya saya percaya bakal Metro nanti pun bakal bisa lah kayak gitu. Cuma ya sabar saja lah gitu. Iya. Kita melaksanakan peran kita sendiri aja lah gitu. Dan ya mengajak kolaborasi orang-orang yang terkait gitu. Kadang juga aku ngerasa kayak gitu ya, daripada kita capek untuk mengajak mereka yang kadang nggak mau. Kadang kita juga harus menunjukkan, oke, kita fokus saja atas apa capaian yang ingin kita kerjakan dulu. Pada saatnya nanti akan banyak tangan-tangan baik yang terlibat juga gitu. Saya sih kadang ada pada satu kesimpulan di situ gitu. Tapi lama. Lama apa? Lama. Untuk kita mengejar ketertinggalan, untuk kita kemudian bisa berintegrasi dengan birokrasi yang harusnya dia mendorong itu. Kalau sekarang gini, kalau Metro ini misal setiap weekend akan ada gelaran seni macam-macam. Kira-kira orang dari luar kota ini akan datang nggak? Pasti datang. Payungnya aja setiap hari Minggu banyak orang dari luar kota datang ke sini. Nah, bagaimana Solo yang hanya 46 km persegi, Metro itu 67 km persegi. Kita ini seperti sebuah teritori yang hampir mirip dengan manusia yang sebenarnya juga nggak ketinggalan jauh jomplangnya orang-orang Metro ini. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pergerakan seni itu untuk juga mendorong
wajah kota menjadi lebih dinamis kan gitu. Mungkin dari misal kenapa Hatu Baba tuh ngundang Dere? Kenapa nggak kita yang ngundang Dere? Kenapa nggak kita yang ngundang Jason Ranti? Kenapa nggak kita yang ngundang Afrizal Mana? Kenapa kita nggak ngundang AS Laksana? Kenapa kita nggak ngundang Erik Sukamti, Das University kan animasi. Saya lihat kota ini seperti butuh program yang tujuannya untuk menyenangkan komunitas. Bukan menyenangkan sih. Saya merasa bahwa kota ini butuh memfasilitasi para komunitas untuk bertemu orang-orang hebat di luar sana. Kenapa nggak Metro yang mengundang Andra Matin? Kenapa nggak Metro yang mengundang Yori Anta? Kalau fotografi, kenapa nggak Metro yang mengundang fotografer paling bagus di mana? Jadi kita butuh sebuah kritik bahwa mengeluarkan anggaran pemerintah ini juga mesti mengundang orang yang berkualitas. Dipertemukan dengan teman-teman komunitas ini yang haus akan ide, yang haus akan spirit, ya kan, yang haus akan kolaborasi, yang haus inspiring apa yang cerita-cerita dari mereka yang sudah mengerjakan sesuatu di sana gitu. Nah, gimana menurut Pak Najib melihat kota ini seperti tidak ada ruang, belum ada supporting system terhadap komunitas-komunitas yang mereka sebenarnya sedang tumbuh gitu. Sebenarnya dampak sosial itu kan tumbuh kalau ingat matematika saya ingat, jadi ini kan bahasa sosial ya. Kamu nggak satu circle. Jadi jadi saya ingat itu. Jadi di jalan tahu saya mikir. Jadi komunitas itu bahasa circle itu kan lingkaran ya. Kalau di matematika tuh ada bahasanya irisan lingkaran. Nah, jadi berarti itu circle itu memang orang-orang yang satu lingkaran, satu interest yang sama, satu keinginan yang sama, spirit yang sama, itu berkumpul jadi satu. Lalu mungkin nanti ada irisan, ada orang-orang yang cuman sebagian saja. Nah, jadi tentu kayak placemaking atau public space dan acara-acara untuk yang inspiring, mendatangkan orang-orang yang sudah berproses lama. Nah, itu penting untuk apa? Menciptakan orang agar atmosfer agar circle-circle ini saling menyatu, banyak irisannya, dan irisan-irisan itu lah yang bisa membuat kolaborasi itu ada. Jadi kayak gitu, memperbanyak circle lah. Jadi kayak gitu. Seumpama Metro ini pun adanya universitas itu pun belum bisa menjadi nyala. Mereka pun mohon maaf yang ngomong di ruang kelas ya. Ya, selain itu mohon maaf yang ngomong, karena kita kan Metro itu kan jadi center secara teritorial, senternya di Lampung ya. Jadi ya dari pelosok-pelosok datang. Itu pun ya itu tadi motivasi mereka masih kosong. Lalu bagaimana untuk memantik itu, ya harus diadakan hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka punya circle sendiri, jadi nggak hanya kuliah-kuliah saja gitu. Iya, makanya itu semua harus didorong oleh pemimpin. Kalau kata Umar Ahmad, perubahan-perubahan besar ini pemimpin yang harus terdepan untuk mewujudkan itu. Misal kalau dia ngundang Riri Riza itu kan, saya lihat gimana ya kota ini kok nggak ada diundang-undang orang-orang yang kira-kira. Kan kalau orang itu datang, pastilah komunitas itu nggak usah disuruh aja, dia akan dengerin gitu. Saya sih ngeliat, kita tuh hanya butuh itu aja kota ini. Benar. Kita nggak butuh bantuan uang, kita nggak butuh bantuan infrastruktur itu. Kalau ada pun, ya bagus, memang kewajibannya pemerintah gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini muncul gitu di tengah-tengah proses kreatif yang sudah kami kerjakan hampir 6 tahun di payung ini ya. Terus saya sih misal gini. Oke, saya undang Dandi itu, Dandi Dwi Laksono kita undang gitu. Sebenarnya itu kan kalau perspektif dia didengar oleh banyak komunitas, didengar oleh pemerintah, bagus. Jadi bagus gitu. Mungkin kita pengen tuh undang Hanung Bramantio ke sini gitu. Dan bercerita tentang bagaimana proses film.
si Andrea Hirata dengan membuat Laskar Pelangi itu menjadi apa ya, cerita yang diimpikan oleh Umar Ahmad. Jadi A.S. Laksana itu nulis tentang hati untuk Tubaba itu. Saya ngabisin buku itu, saya melihat gini, imajinasinya Umar Ahmad ini melihat bagaimana Andrea Hirata memulai cerita Belitung itu dengan Laskar Pelangi. Dan karena literasi itulah kemudian orang dari jauh-jauh sekarang kenal Bangka Belitung. Orang dari jauh-jauh akhirnya juga melihat Laskar Pelangi itu sebagai sebuah tontonan untuk melihat orang tanpa tulisan, tanpa film. Orang hanya melihat ingatan wisata itu adalah sesuatu yang given, yang given diberikan oleh Tuhan. Udah, itu ada batu-batu besar di situ, ada pantai yang indah gitu. Tapi dengan ada proses kreatif, manusia kreatif dari kampung yang lahir dari situ, kemudian dia sampai kuliah di mana, di Perancis kalau nggak salah dia. Kemudian dia membuat novel, kemudian dia bercerita tentang kisah kecil gitu. Nah itu kan sebenarnya proses pembentukan value. Umar Ahmad itu percaya kelak dengan sekolah seni Tubaba itu, dengan mengajarin mereka nulis, teater, musik, ya tarian, film gitu. Kelak ada generasi Tubaba itu yang menuliskan mimpi tentang Tubaba itu apa, kemudian kelak itu jadi novel yang mungkin bestseller. Mungkin jadi film yang menarik gitu, makanya dia undang Riri Riza dan sebagainya. Nah ketika sebuah tempat itu jadi viral gitu, karena ada proses itu, orang akan mengingat itu sebagai apa ya, sebagai pengetahuan yang universal. Nah kalau kota kita itu tidak ada yang menuliskannya, tidak ada yang mendokumentasikannya. Kota kita itu seperti sebuah proses yang yang sangat seremonial gitu. Kayaknya orang juga nggak akan ngerti apa sih metro, malah bertanya itu gitu. Jadi mungkin kalau kita baca polanya butuh legasinya dulu. Mungkin ya itu tadi, kalau kita berkaca Tubaba itu kan selain Umar Ahmad membangun apa bahasanya landmark, itu juga kan ada value di situ. Nah value itulah yang jadi legasinya kelak gitu. Nah, legasi itulah yang jadi bahan untuk berkarya. Entah itu outputnya jadi tulisan, buku, novel, atau apapun itu, musik mungkin ya. Nah, itulah yang jadi legasi terus estafet. Nah, kalau di Metro ini pertanyaannya, landmark itu adakah gitu, tanda tanya itu kan. Kalau ngomongin landmark bersejarah pun sekarang apa Wedana itu doang mungkin ya Pak ya. Beberapa udah. Tapi itu udah bagus kok. Aku ngeliat itu bagus. Jadi mungkin lebih di apa ya? Tapi belum menjadi gerakan. Belum menjadi gerakan. Dia masih program, seolah-olah itu adalah program pemerintah gitu. Kalau menjadi gerakan kan nanti akan menjadi kebanggaan banyak orang. Ya benar. Kayak Dr. Swanning itu IS nah, itu udah bagus. Tinggal mungkin lebih apa ya? Gerakannya itu lebih kuat lagi sih ya. Agar itu tadi legasi. Jadi seumpama anak TK diajak ke sana, wah keren ya ini bangunannya, itu pun membekas. Saya pun dulu mungkin teman-teman apa seniman yang lebih senior atau apa sama mungkin prosesnya, hal-hal yang membekas sejak kecil. Nah itu penting sekali gitu, menemani proses. Sama kayak kota M Muntilan Gadis Kretek. Kota M itu kan sekarang menjadi satu sorotan penting itu, Muntilan. Sekarang Muntilan tuh didatengin banyak orang gara-gara film Gadis Kretek itu. Jadi orang tuh penasaran di mana sih letak sudut penceritaan dari sebuah novel ini gitu. Orang akhirnya apa? Beli oleh-oleh. Kan setiap datang kan mereka akan melihat apa kulinernya. Mungkin juga akan melihat kebudayaan masyarakatnya yang masih locally gitu kan apa gitu. Dan ini proses seni, semua ini proses seni. Akhirnya semua berdampak. Semua berdampak. Nah, saya membayangkan di masa depan kita butuh tuh kebijakan pemerintah yang benar-benar kalau ngundang orang tuh ya bagus orangnya. Benar. Orangnya tuh benar-benar punya capacity ya, gitu. Jadi nggak cuman apa ya meramaikan hype dan tren gitu. Jadi nggak ada value di situ gitu loh. Hype-nya apa? Wah, undang gitu. Ya kalau cuma ngundang orang cukup duit kita ini, sisa-sisa.
Jangankan pemerintah, perguruan tinggi aja. Saya ngundang Mas Dandi kan juga pakai kegiatan-kegiatan kampus kan gitu. Jadi menurut saya kalau yang kita undang di kota ini dengan mekanisme pemerintah, perguruan tinggi, komunitas. Kalau pemerintah kadang kan gotong royong kita ya, kedatangan tamu bagus, kemudian kita ajak diskusi gitu. Saya kira perjumpaan pengetahuan ya, sekaligus mungkin ada pertengkaran percakapan ya. Pengetahuan kan harus dipertengkarkan kan, supaya kita juga bisa mengukur apa capaian kita, apa yang mesti kita lakukan, dan inspirasi apa yang bisa kita ambil dari orang-orang yang kita datangkan itu. Masa kita akan mohon maaf mengundang orang dengan dangdutan terus kan gitu kan. Kan juga iya. Ya kan? Ya apa ya, hiburan boleh lah, yang ya harus dibalancekan dengan value lah. Discussnya mesti ada kan? Discussnya ada. Agar kita tetap berprogres. Ya itu sih kelemahannya mungkin di Indonesia ya. Karena itu pun apa ya, mungkin udah DNA ya, kalau kata apa Tom Peirce itu, penulis Portugis dulu. Karena di Indonesia itu mudah pangannya, jadi DNA-nya nyantai. Mungkin itu ya. Jadi bukan kayak di apa ya, benua mana yang susah susah. Jadi 4 musim. Jadi spirit mereka harus tetap bersiap gitu. Wah, berapa bulan lagi berubah nih musimnya. Apa yang harus kita persiapkan? Beda. Mungkin lah ya. Nah, ini juga menarik. Kalau orang-orang Eropa mungkin kebudayaannya apa sih, nggak begitu beragam kan. Sedangkan orang-orang kita ini mungkin dengan kebudayaan nyantai itu. Tapi keseniannya juga asing untuk didengarkan. Langgam Jawa itu misal. Dari proses mereka berkarya musik, dari proses mereka menciptakan pakaian mereka, makanan mereka, alat musik mereka, mungkin juga arsitektur rumah mereka. Itu benar-benar bisa dinikmati sebagai sebuah apa ya, Jawa yang slowly. Ya, Jawa yang slowly. Nah, coba tengok masyarakat Lampung kita. Sebenarnya juga sama. Karena mungkin dulu masyarakat di pinggiran sungai makan ikan tinggal ngambil kan. Mau nyeruit juga ada gitu kan. Itu kan sebenarnya kebudayaan mahal itu. Iya, mahal. Kan tidak semua suku tuh bisa makan enak seperti orang Lampung kan. Tapi juga kalau kita melihat musiknya, musik yang enak, bukan musik yang poki-poki kayak sekarang. Jadi karena orang-orang ini sudah selesai dengan kebutuhan dasar mereka, dengan alam yang gemah, ripah, loh jinawi, toto, tentrem, kartora, harjo gitu. Saya sih lihat kebudayaan Nusantara kita ini kebudayaan yang tinggi. Iya, tinggi. Yang bisa dinikmati dengan yang hidup slow living kan. Ya, gitu. slow living ya. Karena itu tadi semua udah tercukupi, ya sudah gitu. Makanya muncullah kebudayaan, karena ya udah primernya udah tercukupi. Mungkin itu itu ya. Satunya itu. Makanya memang benar kita negara yang kaya gitu. Kita harus sadari itu harusnya. Dan kedua, kita ini kadang tidak menyadari bahwa masa lalu kita itu bisa jadi masa depan. Iya benar, DNA. Kadang kita melupakan masa lalu kita itu, lalu kita kemudian memimpikan bahwa bangsa kita ini akan maju dengan mengikuti adaptasi negara lain, K-pop, misal kita adopsi K-pop gitu. Ya bisa aja spiritnya gitu, tapi kan K-pop sendiri kan berangkat dari masa lalunya Korea. Jadi kalau kita lihat bagaimana gerakan Samuel Undong itu mereka berangkat dari sebuah desa komunitas. Bahkan LG, Samsung itu tadinya produk satu desa gitu, dan sekarang mendunia. Waktu Pak Umar kemarin dari Korea, dia cerita juga jalanan bagus, tertata rapi, rumah-rumah adatnya masih bagus. Saya yakin ini bukan dikerjakan satu orang. Ketika semua itu baik, maka ini pasti dikerjakan banyak orang. Nah, kita mesti percaya juga bahwa apa yang sudah diwariskan nenek moyang kita ini, hari ini, memang ditinggalkan banyak orang. Sudah tidak lagi didukung oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh 1 orang, 2 orang, bahkan generasi-generasi selanjutnya lebih mudah untuk keluar dari sistem itu. Kemudian mereka mencari masa depan yang fana, yang tidak ada masa lalu yang jelas. Jadi masa lalu yang sekarang ini dimiliki oleh bangsa kita, baik suku Jawa, Lampung, Sunda, macam-macam ini, punya tradisi yang kuat.
Nah, tradisi atau yang disebut Pak Rahadi itu sebagai sebuah pengetahuan, ini sekarang dianggap sebagai abnormal. Sesuatu yang tradisi itu disebut sebagai sebuah yang abnormal, maka perlu dinormalisasi, perlu dihilangkan gitu loh. Yang normal itu apa? Yang kebudayaan kontemporer mungkin atau kebudayaan dunia, yang kita kalau nggak ngikutin dunia itu, maka kita akan ketinggalan. Padahal spirit kebudayaannya itu sama. Bahkan kalau mereka datang ke tempat kita, mereka akan heran, kenapa ya rumahnya bisa kayak gini ya? Rumah sesat kok kayak gini, rumah joglo kok kayak gini, loh. Kenapa makanannya kok kayak gini ya? Ini makanannya dari apa? Nah, dengan adanya kehebatan bangsa kita untuk mempertahankan masa lalunya dengan tradisi ini, maka itulah yang akan menjadi pelajaran penting bagi mereka yang datang dan tidak ada di negara mereka. Tapi ketika datang ke Payungi, ada takoyaki, topoki, kan stres juga saya kan. Ini lama-lama ada pedagang yang mau jualan ramen kok ini. Karena transformasi kebudayaan mereka itu mengekspan kita. Iya benar. Sedangkan pecel kita ini nggak mengekspan mereka lewat film. Ya, itu ironis sih, Pak. Ironis kan? Ironis banget. Sama seperti halnya manga dan anime. Manga itu kan komik Jepang. Itu kan secara nggak langsung mereka Jepang menjajah kembali kita gitu dengan budayanya gitu. Dan kadang saya juga ironis karena saya berproses profesional di bidang itu ya, di animasi dan komik. Jadi generasi sekarang itu banyak terinfluen dari Jepang. Jadi mau tidak mau ya kayak gitu loh. Maksudnya ya kita kejajah gitu bahasanya. Cara berpikirnya, cara berkeseniannya. Mungkin spiritnya boleh ya kita ambil. Spiritnya boleh diambil gitu loh. Jadi tapi tetap melihat lokali kita. Cuman ya apa ya? Ya itu jadi dilema sih. Mungkin setiap tahun kalau di sirkelan komik itu debat itu muncul. Debat antara komik Indonesia itu kayak gimana sih gitu kan. Mesti ada yang membahasakan harusnya cergam gitu kan. Kita bergambar dibahasakan sendiri. Jangan komik gitu. Alah banyak pokoknya jadi perdebatan terus sampai bosan saya Pak, muncul lagi isu ini muncul lagi. Karena itu tadi kita terpengaruh budaya luar hingga lupa DNA kita gitu ya. Atau memang negara-negara seperti Jepang, Korea ini memang membahasakannya juga dengan easy gitu, dengan mudah gitu loh. Sehingga kitanya juga menikmati betul. Meskipun anggapan-anggapan itu muncul, tapi saya percaya bahwa kesenian itu akan mencari yang paling kualitas. Dan saya melihat mereka itu juga punya kualitas. Iya, nggak bisa dibohong. Dan mereka punya cerita yang kaya ya. Ya, dan mereka juga prosesnya juga ya memang udah lama gitu. Seperti manga itu jadi mengglobal sekarang, itu kan memang sejak dulu udah seratusan tahun. Iya. Jadi ya konsistensi mereka benar. Kayak Astro Boy atau Astro Boy itu Jepang membayangkan bahwa kelak pengen punya robot. Iya, dan terjadi sekarang. Terjadi kan? Dan itu pun dimulai dari gambar komik gitu loh. Dan ternyata di dunia teknologi terjadi juga. Iya, itu tadi hal itu yang menginspirasi anak-anak di zaman itu yang sudah jadi insinyur atau engineering robot sekarang. Itu pengaruhnya besar sekali. Itu kalau kata Bu Karlina Supeli, imajinasi ini penting. Iya, penting banget gitu. Jadi bagaimana anak-anak sekolah ini diberikan keleluasaan tidak untuk menghafal, tapi untuk berimajinasi. Fiksi, ya. Jadi dengan fiksi itu, pendidikan kita itu akhirnya muncul para kreator masa depan. Iya, benar. Yang mereka tidak mungkin membayangkan pikirannya seperti guru-guru yang menumpahkan pengetahuannya ke anak-anak. Ya kan? Guru-guru kita ini kan di Indonesia ada lelucon nih. Di Indonesia itu banyak orang nggak mau jadi guru. Kenapa? Gajinya kecil. Tapi orang Indonesia tuh senang menggurui. Ya kan? Di Indonesia itu banyak orang tidak mau jadi guru. Kenapa? Karena gajinya kecil. Tapi di Indonesia itu banyak orang senang menggurui. Ya tadi, saya kadang gitu kok. Saya sebagai dosen sekarang saya mulai merefleksi bahwa saya tidak perlu menumpahkan pikiran saya ke mereka. Biarkan mereka berimajinasi mau jadi apa, tapi saya punya postulat-postulat untuk membawa mereka pada kenyataan, pada mimpi, pada bakat mereka. Bakat saya juga nggak begitu percaya sih ya, tapi
keinginan spirit mereka itu apa untuk mau ngapain kuliah di IAIN. Kan nggak mungkin saya mau jadi PNS, kuliah di IAIN terus mau jadi PNS. Kan nggak ketemu itu. Udah nggak ketemu itu. Kuliah di IAIN Metro itu mau jadi apa, mau ngapain gitu aja. Kalau kuliah di IAIN Metro semua mau jadi pegawai negeri itu udah nggak ketemu yang gitu-gitu. Jadi saya juga akhirnya membawa mereka pada alam-alam kenyataan yang standar lah, apa di masyarakat mau ngapain, di desamu ada apa gitu. Jadi semakin banyak kita bertanya, mungkin kita belum menemukan jawaban. Tapi kita semakin banyak bertanya, kita akan banyak berefleksi, punya rasa nalar kritis kan gitu. Ya, benar sekali. Jadi ya plus minusnya kayak gitu modernisasi. Jadi kita harus tetap kuat di apa ya kesadaran itu bahwa kita bangsa yang kuat dan punya apa ya. Bangsa kita apa bahasamu dulu? Bangsa kita adalah bangsa storytelling. Storytelling ya. Dari dulu bangsa storytelling. Kan apa bahasnya? Kalau kita udah kayak tadi Mbak kebudayaan, kalau primer udah selesai makan minum kenyang, apa sih sosial apa maksudnya sosial? Orang-orang tuh yang selanjutnya apa sih? Berkebudayaan. Cerita habis makan mesti ngobrol loh. Dan ngobrol itu dari apa sih? Pengalaman tuh kalau udah kenyang ya udah berpengalaman, Bu. Apa melintang mano apa gimana? Wah, aku punya senjata baru nih. Itu jadi kebudayaan, cerita. Ya itu kan berawal dari situ, storytelling. Bahkan kalau Jepang itu punya rumah yang tanpa paku, kita kan juga punya. Kita punya gitu loh. Karena cuman kalah apa bahasanya? Kalah cerita. Kalah cerita gitu loh. Iya. Beliau lagi. Mereka kan udah disalurkan ke banyak media gitu. Cerita tentang rumah mereka itu masuk ke skena komik, film mungkin yang lebih pop. Mungkin apalagi banyak hal itu. Dan itu yang apa ya? Bahkan ada tuh apa kayak festival apa namanya ngasah kayu di Jepang itu. Tahunan itu. Jadi apa alat untuk masak kayu yang paling tipis tuh ada nggak? Jadi mereka kalau di kayu sampai kayak jadi tipis banget. Jadi saya ingat yang apa di Jepara itu ya Pak ya, festival atau apa itu Pak pelajaran ya? Oh anak-anak SD itu ya. Pelajaran anak SD ngukir ya. Nah itu keren. Itu kesadaran yang harus tetap dibangun dan apa ya? Dan itu nggak ada di tempat lain. Nah makanya itu saya pun apa ya harapannya di tempat lain pun kenapa sih kok nggak ada kesadaran ini gitu? Iya. Misal kita ini wajib di Lampung ini kesadaran untuk napis. Nah, mungkin itu bisa. Itu, padahal ini nggak ada di tempat lain. Nggak adanya hanya di Lampung gitu. Atau festival nyeruit. Setiap sekolah tuh wajib ada festival nyeruit, bikin nyeruit. Jangan sampai orang tuh nggak bisa napis, nggak bisa nenun, nggak bisa bikin makanan. Apa yang dilakukan di Jepara itu salah satu untuk membuat estafet baru ke generasi lanjutannya. Dan itu tuh nggak butuh biaya APBD loh. Kalau kita mau ngajak orang belajar napis aja kan itu jadi ekstrakurikuler juga kan, anak emak-emaknya suruh ngebeliin anak-anak, mereka belajar aja. Jadi 1 tahun mereka 3 tahun mereka lulus, mereka punya tapis sendiri untuk dipakai di Selempang untuk mereka wisuda dari tangan mereka sendiri. Dan penggiatnya pun pasti welcome karena penggiat itu pasti sadar akan legasi gitu loh. Apa yang mereka pelajari yang mereka gayuh sejak lama itu pasti harus diturunkan ke generasi lanjutan gitu. Dan apa ya? Jepara itu memang udah kepelihara sejak dulu gitu. Itu kayak gini, verba volant scripta manen. Apa yang dibicarakan ini akan menguap. Kalau nggak terdokumentasi, apa yang tertulis itu akan abadi. Tapi apa yang dipraktekkan, dia akan membekas. Jadi mestinya level pendidikan kita ini bukan hanya sekedar menulis lagi. Praktek. Ada praktek yang dilakukan secara konsisten, membekas. Gitu. Kayak sekarang kita di zaman SD saya ekstrakurikuler kagak ngapa itu ada kan bahasa Lampung. Ya kita ngerti aksara kan. Kagak ngapa bamata dan ajajanya yalara sawahaga itu kita ngerti gitu. Nah itu membekas juga ke anak-anak gitu. Tapi sekarang nggak tahu apakah pelajaran aksara Lampung ini masih ada misal. Karena kita nggak mungkin akan mengembangkan kebudayaan Jawa dengan proses Lampung yang identitasnya juga makin hilang. Kita juga harus mendorong identitas kebudayaan Lampung ini benar-benar juga diajarkan secara konsisten di lembaga pendidikan kita. Dengan turunan-turunan karyanya. Iya benar.
Dan itu nggak akan ada di Korea juga, nggak akan ada. Bagaimana orang Korea melihat itu sebagai sebuah kekayaan juga kita kalau datang ke sini, mereka negara-negara lain ke sini. Jadi betapa kebijakan sebuah politik ini penting juga untuk melihat bukan seni dipolitiki gitu. Tapi kebijakan politik seni kita memang juga mendukung tumbuhnya begitu banyak kreativitas gitu. Dan itu semua dimulai dari pendidikan. Iya benar, pendidikan. Kira-kira kalau Kampung Monster itu dengan pemerintahan connect gak dia? Connect. Alhamdulillah connect. Kemana aja dia yang punya proyekan tuh? Kami itu biasanya ke Kemendikbud. Kemendikbud itu bikin, kalau beberapa tahun ini kan ada ya pemodernisasi sastra. Jadi cerita-cerita rakyat itu dimodernisasi jadi produk animasi. Jadi kayak gitu. Nah itu udah 2-3 tahun ini lah mungkin jalan. Jadi per tahun tuh ada. Per daerah-daerah itu ada? Ya, jadi per daerah itu kita kumpulkan penulis, penulis tentang apa ya, sejarah daerah atau kebudayaan daerah. Itu yang dikonekkan lagi, dianimasikan. Karena proses animasi itu proses dari penulis dulu ya? Iya. Pembuat cerita. Orang yang bikin mengkomikannya mungkin? Bukan, dari cerita kita convert jadi gambar. Jadi storyboard lah bahasanya. Berarti yang nyeketsa setiap adegan baru digerakkan gitu lah kasarnya. Digerakkan oleh apa? Rigging tadi ya? Campur lah, kalau secara teknis mungkin ribet lah kalau dijelasin macam-macam. Baru disatukan, dijahit lah kita dijahit jadi satu, dari satu adegan. Jadi itu. Dan itu kembalinya bisa diedukasi lagi ya. Iya. Bisa kalau dilempar pasar bisa jadi sistem ekonomi baru. Iya. Kalau kemudian daerah itu sadar, misal pecinya Raden Intan atau yang peci yang model peci Lampung itu wajib ke sekolah-sekolah. Jadi orang datang ke tempat Lampung ini atau ke kota metro ini benar-benar menyaksikan sebuah dampak dari proses kebudayaan itu. Nah itu keren itu idenya. Keren kan? Jadi ada ciri gitu. Dan apa ya? Jadi dari pendidikan dikerjakan kembali lagi untuk membangun karakter lagi. Nah benar. Dan itu dampak ekonomi bagi para pengrajin tapis itu. Wah itu kan juga. Iya berputar lagi. Berputar lagi. Benar. Jadi jangan sampai kota ini yang paling banyak rumah kulinernya malah dari suku lain. Tempat ngopinya malah Dapu Aceh, bukan kopi Lampung. Ini kan anomali kan? Anomali benar. Anomali kan? Ketika kebudayaan lain mengekspand, ya sah saja sih, masih Indonesia sih, sah saja. Tapi kalau kita juga tidak ingin ngebangun itu menjadi lokalitasnya Lampung, nanti orang akan bertanya apa sih yang menarik dari kebudayaan Lampung ini? Karena orang tidak gelisah, orang tidak memperjuangkannya. Oke, closing statement nih Najib. Bagaimana ya kita mengintegrasikan orang-orang itu ya? Seniman itu kan sebenarnya terkenal dengan tidak bisa diatur sebenarnya. Mereka ini kan orang-orang tidak bisa distrukturkan. Karena itu tadi dasarnya kebebasan. Tapi apa ya yang membuat mereka bisa bersatu satu sama lain, bisa terintegrasi, kemudian saling mendukung? Menurutmu apa? Kota lain bisa kok. Itu tadi munculnya ruang dan ya? Juga banyaknya pelakunya itu memperbanyak pelaku. Kalau ruangnya dikit, pelakunya dikit, jadi kita nggak tahu itu keseragaman mereka itu seberapa besar gitu. Kalau seragam ya mungkin bisa di satu tempatkan. Tapi kalau sebenarnya yang dibutuhkan malah keberagaman. Iya, maksud saya kan lebih banyak beragam dan lebih bagus. Maksudnya kalau tapi mereka mereka dikasih ruang gitu ya. Iya, dikasih ruang. Jadi kolaborasi itu kan circle sama circle. Jadi seumpama pelukis pemandangan circle pemandangan sama pelukis wajah. Nah, itu kan saling bersatu jadi apa seumpama gitu. Meskipun dia nggak mesti harus nyatu, meskipun dia tidak menyatu, tapi mereka bisa berbuat sesuatu. Iya benar. Meskipun mereka tidak bisa kerja sama, tapi dia bisa sama kerja. Taruhlah ini mereka belum bisa bekerja sama,
Tapi kalau ada ruangnya, mereka bisa sama-sama kerja, Iya, berkarya di tempatnya masing-masing. Dan itu memuncul apa? Memantik atmosfer yang bagus gitu. Saling support. Menarik itu tadi. Menarik. Dan ya itu tadi menularkan itu. Jadi kalau seumpama pelukis pemandangan itu tidak terlalu banyak, dia ya kalah gitu. Dan kalau memang dia nggak kuat ya bisa riset prosesnya, berpindah ke circle yang lain. Nggak masalah. Nggak masalah karena ruang itu kan bisa membuat orang berkembang bermacam-macam. Iya benar. Cuman ya jika itu terjadi terus-menerus, ya tidak bagus juga gitu. Tidak bagus ya. Tidak bagus karena terus mereset gitu. Jadi dia nggak konsisten gitu. Oh iya. Yang dibutuhkan adalah konsisten dan persisten tadi. Iya benar. Oke, terima kasih Nazif Fajar Fuadi. Ini obrolan-obrolan santai pagi hari tapi agak berat tadi saya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa kota ini butuh imajinasi baru, butuh kolaborasi baru, butuh mengundang orang-orang dari luar sana untuk menginspirasi supaya spiritnya kita ini spirit untuk berkarya tentang apapun lah di kota ini sehingga kota ini layak untuk menjadi kota yang punya karakter ya, terutama bagaimana di ruang-ruang kesenian kita kemudian melihat seni itu sebagai sebuah keindahan, sebagai tata ruang yang terkonsep, sebagai sebuah karya-karya yang memanjakan mata, pikiran, dan hati kita semua. Dan ini butuh kegotong royongan banyak pihak. Terima kasih banyak. Salam payungi. Salam payungi.